Bologna tampil mengejutkan dengan mampu bersaing di papan atas Serie A musim ini. Skuad Rossoblu juga sudah memastikan 1 tiket lolos ke Liga Champions sejak 60 tahun. Kesuksesan Bologna tidak terlepas dari tangan dingin pelatih Thiago Motta. Mantan pelatih Spezia ini berhasil menyulap para pemain mediocre menjadi kesatuan yang hebat. Keberhasilan ini juga didapatkan setelah Motta menjalankan taktik yang dianggap aneh di sepak bola. Bagaimanakah perjuangan Thiago Motta hingga meloloskan Bologna ke Liga Champions? Investasi yang kurang menguntungkan. Bologna mempersiapkan diri dengan sangat matang mengarungi kompetisi musim ini. Thiago Motta selaku pelatih sudah menargetkan beberapa target ambisius Rossoblu. Mantan pelatih Spezia ini menargetkan bisa meloloskan Bologna ke zona Eropa. Saya sudah berbicara langsung kepada manajemen. Mereka memiliki keseriusan untuk musim depan. Klub ingin setidaknya lolos ke zona Eropa dan saya yakin bisa melakukannya, kata Motta. Demi mewujudkan target, manajemen Rossoblu rela untuk mengeluarkan dana besar. Bologna mendatangkan beberapa pemain dengan potensi besar demi bersaing di Serie A. Bahkan, skuad asuhan Thiago Motta sampai mendatangkan 11 pemain sekaligus. Namun, para pemain yang didatangkan dianggap kurang memiliki nama di sepak bola Eropa. Bologna saat itu lebih mementingkan pemain yang dibutuhkan oleh Thiago Motta. Pertama ada Jasper Karlsson, yang merupakan rekrutan termahal skuad Rossoblu di musim panas lalu. Penyerang 25 tahun ini didatangkan dari AZ Alkmaar dengan mahar 11 juta euro. Selain Karlsson, Bologna juga mendatangkan Sam Beukema dari AZ Alkmaar dengan mahar 9 juta euro. Meski begitu, pasukan biru merah kedatangan satu pemain buangan dari raksasa Italia, yakni AC Milan. Selain itu, Alexis Saelemaekers bergabung dengan status pinjaman. Pemain asal Belgia ini didatangkan setelah tidak masuk dalam rencana skuad Rossoneri. Padahal Alexis tampil cukup baik saat itu dengan melesakkan 4 gol dan 3 assist dari 39 penampilan. Akan tetapi Alexis bulat dengan keputusannya karena ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Terima kasih AC Milan, karirku masih panjang. Aku ingin berkembang lebih jauh bersama Bologna. Sayangnya Bologna harus mengalami kerugian yang cukup signifikan. Pasalnya skuad Rossoblu gagal mendapatkan dana besar dari penjualan pemain di bursa musim panas lalu. Manajemen dilaporkan mengalami kerugian karena banyak menjual pemain berharga murah. Sebut saja Musa Barrow yang dilepas 8,5 juta euro ke Al Tawun. Padahal sebelumnya Barrow dibeli seharga 14 juta euro dari Atalanta di tahun 2021. Selain itu, Barrow juga punya kontribusi yang luar biasa pada musim lalu. Pemain kelahiran Banjul ini sukses melesakkan 3 gol dan 8 assist dari 32 pertandingan. Catatan ini membuat Barrow menjadi pemain yang punya kontribusi gol paling banyak di antara pemain lain. Kemudian ada Jardy Schouten yang dibeli oleh PSV Eindhoven dengan mahar 12 juta euro. Melihat kontribusi besarnya musim lalu, harga jual sang pemain dinilai sangatlah murah. Pemain asal Belanda ini hampir bermain di semua pertandingan dengan mengoleksi 36 penampilan. Bologna juga sempat memagari sang pemain dengan mahar 18 juta euro. Namun belum diketahui alasan pemain 27 tahun ini dijual dengan harga yang lebih murah. Lalu juga ada Nicolas Dominguez yang dilepas ke Nottingham Forest. Dilansir dari Transfermarkt, pemain asal Argentina ini memiliki nilai jual sekitar 17 juta euro. Market value tersebut disematkan setelah melihat kontribusinya yang lumayan apik di musim lalu. Dominguez saat itu berhasil melesakkan 3 gol dan 2 assist dari 34 penampilan. Meski begitu, sang pemain hanya dilepas dengan mahar murah yakni 10 juta euro saja. Secara valuasi penuh, Bologna hanya mendapatkan keuntungan sebesar 34 juta euro saja. Sementara mereka mengeluarkan mahar sebesar 65 juta euro untuk mendatangkan pemain anyar. Itu artinya pasukan Rossoblu sudah rugi sebesar 31 juta euro pada musim panas. Catatan ini berbeda jauh dari musim sebelumnya di mana mereka meraih keuntungan. Pada musim panas 2022-2023, Bologna meraih keuntungan sekitar 9 juta euro. Datangkan pelatih yang minim pengalaman. Selain blunder di bursa transfer, Bologna juga dianggap salah menunjuk pelatih. Skuad Rossoblu terlalu berani mengangkat Thiago Motta sebagai pelatih kepala. Juru taktik asal Italia ini resmi menggantikan Luca Vigiani pada awal musim 2022-2023. Manajemen Rossoblu langsung memberi Motta kontrak selama 2 musim. Padahal sang alenator belum punya rekam jejak mentereng di dunia kepelatihan. Sebagai pelatih muda, Motta hanya punya pengalaman menangani Genoa dan Spezia Calcio.
Bersama Genoa, sang Allenatore bahkan hanya bertahan selama 2 bulan. Pasalnya Motta hanya mampu mempersembahkan 1 kemenangan dari 10 pertandingan yang dijalani. Pasukan Merah Biru juga harus terdampar 1 posisi di atas zona degradasi dengan mengoleksi 8 poin. Manajemen Grifon langsung melayangkan surat pemecatan untuk Motta. Setelah gagal di Genoa, sang Allenatore juga kembali membuat rekor buruk saat melatih Spezia. Bersama skuad Ancelotti, ex-pemain Barcelona ini hanya melatih selama 1 musim. Padahal Motta dikontrak jangka panjang untuk menangani Spezia selama 3 musim. Dia hanya bisa meraih 10 kemenangan dari 38 laga dan dinilai gagal memenuhi target papan tengah. Sebaliknya, Motta justru membawa pasukan elang terjun bebas ke papan bawah. Spezia nyaris turun kasta ke Serie B karena hanya berjarak 6 poin dari zona degradasi. Namun anehnya, Motta justru bangga dengan performa angin-anginan skuad Ancelotti. Dirinya merasa hebat karena sudah bisa membawa Spezia bertahan di Serie A. Kesuksesan taktik yang tak diduga-duga. Kegagalan bersama Genoa dan Spezia Calcio ternyata berhasil dibayar tuntas oleh Thiago Motta. Sang pelatih langsung membuktikan sentuhan ajaibnya bersama Bologna. Kehebatan Motta bersama skuad Rossoblu sudah terlihat sejak musim lalu. Pelatih keturunan Brazil ini sukses membawa Bologna bangkit meski sempat terpuruk di awal musim. Skuad Rossoblu bahkan sempat hampir mencicipi zona degradasi karena tampil inkonsisten. Pasalnya Bologna gagal meraih kemenangan dalam 4 pertandingan di awal musim. Namun Motta ogah menyerah untuk mengembalikan performa skuad Il Vetri. Hasilnya Bologna mulai konsisten meraih kemenangan hingga akhirnya finish di posisi 9. Dengan modal hebat di musim lalu, Motta kembali menggebrak Serie A di musim ini. Bologna tampil semakin menggila hingga mampu bersaing di papan atas klasemen. Skuad Rossoblu sukses merusak dominasi klub-klub papan atas Serie A. Selain itu, taktik jenius Motta juga berhasil mengakali komposisi skuad yang sederhana. Formasi 2-7-2 sang Allenatore berhasil dijalankan dengan apik oleh punggawa Bologna. Padahal, taktik ini sempat ditertawakan banyak pihak karena dianggap tidak masuk akal. Pasalnya Motta juga melibatkan penjaga gawang dalam menentukan taktiknya. ESPN selaku media asal Amerika Serikat bahkan sempat gagal memahami taktik jenius Motta. Strategi menumpuk gelandang ini terbukti sukses mengangkat performa skuad Rossoblu. Selain formasi aneh, Motta juga hobi memakai skema menyerang habis-habisan. Hasilnya, lawan sering kewalahan untuk membendung gempuran serangan skuad Il Vetri. Berkat ramuan strategi sang Allenatore, Bologna bisa menumbangkan klub-klub raksasa. Napoli, AS Roma, dan Lazio sudah berhasil ditumbangkan skuad Rossoblu. Selain itu, Inter Milan selaku kampiun Serie A musim ini juga kesulitan melawan Bologna. Buktinya skuad Rossoblu bisa menyingkirkan Nerazzurri di babak 16 besar Coppa Italia. Bologna adalah tim yang paling berhasil menguji kekuatan Inter Milan di musim ini. Mereka tidak membiarkan skuad asuhan Simone Inzaghi bermain dengan nyaman, ujar Andrea Stramaccioni. Sentuhan ajaib Thiago Motta semakin membuat prestasi Bologna meroket tinggi. Puncaknya, skuad Rossoblu sukses menyegel 1 tempat di Liga Champions musim depan. Keberhasilan ini diraih Bologna usai finish di posisi 5 besar klasemen. Di laga penentuan, Bologna sukses mengalahkan Napoli dengan skor 0-2. Dengan lolos ke Liga Champions, skuad Rossoblu sukses memutus kutukan selama 60 tahun. Setelah mencetak sejarah hebat, manajemen Il Vetri langsung menyusun rencana besar. Salah satunya dengan memperpanjang kontrak Motta sebagai pelatih kepala. Bologna enggan kehilangan sang Allenatore yang juga diincar oleh Juventus. Kontrak Motta sendiri masih tersisa hingga tahun 2026 untuk bertahan di Estadio Renato Dall'Ara. Sang Allenatore siap bertahan jika manajemen bisa mempertahankan pilar kunci. Motta ingin sejumlah pemain andalannya tetap berseragam skuad Rossoblu. Beberapa bintang Bologna di musim ini memang sudah dibidik sejumlah klub raksasa. Joshua Zirkzee kabarnya jadi incaran Arsenal untuk menambal posisi striker utama. Riccardo Calafiori juga sudah masuk radar transfer Tottenham Hotspur dan AC Milan. Sang pemain dianggap sebagai bek tengah paling potensial di Italia saat ini. Selain itu, Bologna juga dilaporkan akan mempermanenkan Alexis Salzmaker di AC Milan. Winger kanan asal Belgia ini langsung bersinar sejak dilatih Motta. Padahal, Salzmaker dianggap sebagai pemain gagal saat berseragam AC Milan. Dengan dukungan penuh dari manajemen, apakah Thiago Motta bisa membawa Bologna jadi kuda hitam di Liga Champions musim depan?